Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu belajar membaca Al-Quran beserta belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dengan harapan pembelajaran ini bisa bermanfaat, barokah, serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Ayat ini adalah ayat yang ke-30. Surat yang ke-30 ayat 39. Mari kita baca bersama-sama, ditirukan. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Kita bahas tajwidnya mulai dari awal. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu. Kita berhenti di sini terlebih dahulu. Wa ma ataitum, di sini ada layar, berarti ada mad. Ada mad bertemu dengan hamzah, atau mad diikuti dengan hamzah di dua kata, bertemu dengan hamzahnya di dua kata, ma dan ataitum. Dan tanda yang kedua yaitu hamzahnya seperti alif. Nah, kalau hamzahnya seperti alif seperti ini, maka ini namanya mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5 ketukan atau 5 harokat. Wa ma ataitum. Di sini ada alifnya hamzahnya berharokat fathah. Fathahnya berdiri, ya. Tanda berdiri di atasnya hamzah ini, maka panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Wa ma ataitum mir ribal taitum. Ataitum, tai ini sifat lin, lemas, lentur, tidak boleh disentak, tidak boleh didengungkan. Ataitum, salah. Ataitum, salah. Yang betul ataitum, seperti itu.
Wa ma ataitum mirribal. Mim mati bertemu dengan mim. Nah, mim mati bertemu dengan mim. Cara bacanya masuk ke mim yang kedua disertai dengung. Kenapa? Karena idgham mimi. Idgham mimi ini ya, atau idgham mislain. Dengung dua ketukan atau dua harokat. Wa ma ataitum mirribal liyarbu. Mirribal, nun mati bertemu dengan ro. Ini cara bacanya masuk ke ro tanpa dengung. Sama dengan yang ini. Ribal liyar, tanwin bertemu dengan lam. Masuk ke lam tanpa dengung. Kenapa? Karena ini bacaan, hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham masuk bila gunnah tanpa dengung. Jadi masuk ke huruf idgham bila gunnah. Ro dan lam ini hurufnya idgham bila gunnah. Hanya dua hurufnya. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ro dan atau lam, maka cara bacanya masuk ke huruf ro atau lamnya terus tanpa dengung, bukan disertai dengung tapi tanpa dengung. Merribal langsung. Jadi jangan dibaca merribal liyar, itu salah ya. Merribal liyarbu, begitu cara bacanya. Merribal liyarbu. Di sini kenapa tidak dibaca liar buah? Karena wakaf di sini ya, diwakafkan di sini. Kenapa kok tidak dibaca liar buah? Kan ada alif di sini. Kenapa? Karena di atasnya alif ada sifir atau ada tanda bulat. Nah, kalau ada tanda bulat di atasnya alif, artinya alifnya tidak dianggap, begitu. Tidak dianggap, tidak dibaca. Artinya yang huruf terakhir adalah wawu. Ketika wakaf, apapun huruf terakhir itu ketika wakaf harus disukunkan, harus dimatikan. Di sini siapa ya? Huruf apa yang di akhir? Yaitu wawu. Kenapa kok wawu? Kok bukan alif ya? Karena alifnya tidak dianggap, jadi bukan huruf akhir. Jadi huruf akhirnya itu wawu, berubah menjadi wawu. Ya, bukan berubah, tapi mengganti ya. Ganti wawu huruf terakhirnya karena alifnya tidak dianggap, tidak dibaca. Anggaplah alif ini gak ada, begitu. Yes. Makanya ketika wakaf dibaca panjang, liyarbu, begitu. Roknya rok tafkhim, rok tebal. Liyarbu. Nah, ketika ini dibaca lanjut terus atau wasol, maka alifnya muncul. Nah, hanya ketika wakaf saja. Maaf, bukan muncul, tapi tetap tidak dibaca panjang ya. Dan alifnya ini tidak dianggap. Pokoknya kalau ada tanda bulat di atasnya alif, alifnya tidak dianggap, dibuang, istilahnya itu dibuang. Yes. Bacanya liyarbu, itu kalau wakaf. Kalau tidak wakaf lanjut liyarbu fi, begitu. Kita ulang. Wa ma ataitum mirribal liyarbu, itu yang wakaf. Oke, kita lanjut yang wasol. Wa ma ataitum mirribal liyarbu fi amwalin nasi. Fi, di sini fi panjang karena ada layar, berarti itu namanya, kalau ada layar berarti mad ya.
Ada layar pasti mad diikuti dengan hamzah di dua kata. Nah, kenapa? Karena dua kata, karena alif hamzanya seperti alif pasti dua kata itu. Ya, kalau hamzanya seperti alif pasti dua kata. Wis, pasti dua kata. Kalau hamzanya seperti kepalanya ain, ya seperti kepalanya ain itu, seperti hamzah biasa ya, hamzah biasa itu pasti satu kata. Seperti contohnya jaa. Nah, itu satu kata. Yang ini dua kata karena hamzanya seperti alif. Fi amwali. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 5 ketukan. Kenapa? Karena mad jaiz munfasil. Fi amwalin nasi. Amwalin, amwa mim mati bertemu dengan wawu. Jelas terang. Kenapa? Karena bacaan izhar safawi. Izhar safawi itu jelas terang. Terus amwalin, wa panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Sebelumnya alif itu ada fathah begitu. Sebelumnya alif berharokat fathah. Apa sebelumnya alif? Wawu. Wawu itu berharokat fathah begitu maksudnya ya. Jadi sebelumnya alif itu berharokat fathah. Fi amwalin nasi. Alif lam, di sini ada alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena setelah alif lam itu tasydid begitu. Ada tanda tasydidnya. Jadi kalau asy-syamsiyah itu tasydid. Kalau al-qamariyah itu sukun tandanya ya. Fi amwalin nasi. Nun tasydidnya ini gunnah. Ya, gunnah. Jadi kalau gunnah didengungkan 2 ketukan atau 2 harokat. Nasi, panjang 2 harokat atau 2 ketukan karena alif diawali dengan fathah. Fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Fala yarbu. Fala panjang 2 ketukan, lanya ada alif diawali dengan fathah. Terus mad asli atau mad tabi'i ya. Fala yarbu. Yarbu roknya rob tafkhim tebal. Bu panjang 2 ketukan karena ada wawu mati diawali dengan dhammah. Fala yarbu indallah. Indallah. Non mati bertemu dengan dal. Samar didengungkan, siap-siap ke huruf dalnya karena ini ikhfa hakiki. Indallah begitu. Terus Allahu lafdul jalalah. Allah ini lafdul jalalah. Karena berada di waqaf berada artinya Allahnya berada di huruf lafdul jalalahnya ada di akhir kalimat. Nah, kalau ada di akhir kalimat panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena mad arid lisukun. Bacaan mad arid lisukun ya. Kita ulang. Fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah.
Wa ma ataitum. Di sini ada layar, berarti ada mat. Mat bertemu dengan hamzah atau mat diikuti dengan hamzah. Hamzahnya seperti alif, berarti matnya bertemu dengan hamzah di dua kata, artinya mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5 ketukan. Wa ma ataitum. Panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya alif, di atasnya hamzahnya, ya, fathah berdiri. Ataitum, tai sifat lin, lentur, lemes, tidak boleh sentak, tidak boleh didengungkan. Wa ma ataitum min zakatin. Mim mati bertemu dengan mim, masuk ke mim yang kedua, disertai dengung. Kenapa? Karena idgham mislain atau idgham mimi, idgham mimi. Wa ma ataitum min zakatin, nun mati bertemu dengan zain atau nun mati bertemu dengan za, samar didengungkan, siap-siap ke huruf za-nya karena ini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu samar, ya. Seperti itu. Jadi samarnya bukan ditambah dengan ng. Yang ditambah dengan ng itu khusus kof dan kaf. Kalau yang ini samarnya seperti ini. Nunnya tidak jelas, za-nya juga tidak jelas. Min zakatin, begitu. Min zakatin, ka panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Kenapa? Karena ada tanda berdiri di atasnya kafnya, harokat berdiri di atas kafnya, makanya panjang 2 ketukan atau 2 harokat, mad asli atau mad tabi'i. Min zakatin turiduna, tanwin zakatin itu, tanwin bertemu dengan ta, samar didengungkan, siap-siap ke huruf ta-nya, ya. Karena ikhfa hakiki, samar didengungkan, siap-siap ke huruf ta-nya. Min zakatin turiduna, riduna, ri panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh, ya. Ya mati diawali dengan kasroh, panjang 2 ketukan, mad asli atau mad tabi'i. Turiduna, du sama 2 ketukan karena ada wawu mati diawali dengan dhammah atau wawu mati sebelumnya berharokat dhammah, begitu. Artinya mad asli atau mad tabi'i, panjang 2 ketukan atau 2 harokat. Turiduna wajhallah, wajah, jim ini hurufnya qalqalah, syaratnya hukum qalqalah itu syaratnya sukun. Nah, jimnya sudah memenuhi sukun. Qalqalah artinya dipantulkan. Jadi harus dipantulkan ini ke huruf jimnya, ke huruf qalqalahnya. Wajhallah, bukan dibaca wajhallah, bukan seperti itu, tapi dipantulkan wajhallah, begitu ya. Turiduna wajhallah, Allahi atau lafdzul jalalah. Karena saya berhenti di sini, maka lafdzul jalalah itu panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena mad arid li sukun. Ketika kita baca berhenti seperti itu. Tapi kalau kita lanjut atau wasol, maka berlaku mad asli, ya, berlaku mad asli panjang hanya 2 ketukan, tidak boleh lebih, ya. Wajhallah, itu boleh kalau berhenti. Tapi kalau tidak berhenti cukup wajhallahi faulaika, begitu. Ketika kita berhenti karena tidak ada tanda waqaf, maka kita ulang dari turidunah, seperti itu.
Oke, kita baca sekali lagi, ulang sekali lagi dari wama sampai wajah Allah agar bacaan kita cepat lancar. Wama ataitum min zakatin turiduna wajah Allah faulaika humul mud'ifun. Faulaika ada layar diikuti dengan hamzah atau layar bertemu dengan hamzah di mana? Kalau hamzahnya seperti ini berarti di satu kata. Lah ulaika itu kan satu kata. Artinya hamzahnya seperti ini, bukan hamzah bukan hamzah alif. Ya, tapi hamzahnya memang hamzah seperti ini. Artinya ini mad wajib muttasil, wajib 5 ketukan panjangnya. Faulaika ini dibaca pendek. Kenapa? Wawuhnya ini tidak dianggap ya, karena wawuhnya ini sebagai tempatnya hamzah ya, tempatnya wawu ini aslinya hamzah di atasnya. Di atasnya wawu itu ada hamzah. Ini hamzahnya yang berdiri ini. Nah, kenapa kok berdiri? Karena hamzahnya disambung dengan fa. Begitu. Faulaika humul mud'ifun. Sini ada alif lam. Alif lam berarti al-qamariyah. Alif lam qamariyah ya. Humul mud'ifun. Alif lam qamariyah tandanya sukun ya. Mud'ifun. Mud'ifun panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena mad arid lisukun. Mad arid lisukun itu mad asli. Fu itu mad asli, terus diakhiri huruf hidup berada di waqaf. Nah, itu namanya mad arid lisukun. Turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Oke, kita ulang dari awal agar bacaan kita cepat lancar. Perhatikan dan tirukan. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu. Kita berhenti contoh yang berhenti atau waqaf. Sekarang kita ulang contoh yang wasol. Mir ribal liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak untuk bagi yang sudah mendukung channel ini, bagi yang
baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang belum yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya, dan bagi yang belum bergabung silahkan bergabung. Semoga kalian semuanya diberikan oleh Allah rizki dan ilmu yang bermanfaat, barokah fid din wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Dan saya mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan saya yang kurang ataupun bacaan saya yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.